dana pusat yang ditarik tadi 72 miliar. 172 Benar, miliar. Pak. Nah, itu sebelumnya sudah dianggarkan untuk pos-pos Betul. tertentu. Benar. Nah, setelah itu ditarik artinya itu Hilang. nol lagi. Betul. Refocusing untuk kembali ke itu anggaran apa kemarin yang Ya, jadi kita terdampak itu ada di 2 SKPD, Pak. Pertama Dinas PUPR. Itu ada yang namanya dana alokasi umum pekerjaan umum dari pemerintah itu sekitar 82 miliar kalau tidak salah saya. Kemudian ada DAK fisik. DAK fisik berupa pembangunan jalan dan irigasi sebesar 34 miliar. Terakhir itu ada di Dinas Kelautan Perikanan sebesar 49 miliar bersumber dari dana alokasi khusus pangan akuatik. Jadi itu dana alokasi khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan pelabuhan di beberapa kabupaten. Itu semua ditarik oleh pemerintah. Jadi itu nol. Nah, kita mencoba merevolving lagi dari hasil efisiensi ini. Tentu sejalan juga dengan nanti visi misi kepala daerah kita sekarang. Kesimpulannya anggaran di Dinas PUPR tadi itu saat ini berkurang. Betul. Artinya tapi ada. Jadi anggaran di Dinas PUPR itu saat awalnya kan cukup besar, sekitar 600-an miliar, Pak. Kita taruh untuk infrastruktur 600 miliar, berkurang itu sekitar tinggal 480 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Tapi dengan adanya kita melakukan efisiensi, refocusing, kita akan realokasi. Yang tadinya mungkin potensinya bertambah berapa nanti, Bang? Kalau hitungan kami ya insya Allah mungkin bisa sampai 150-an miliar. Ya, artinya itu yang kami identifikasi yang tidak efisien tadi. Pos-pos yang sebenarnya kalau nggak diadakan juga pemerintah ini masih jalan. Kalau nggak diadakan juga nggak akan ada polemik di daerah ini. Gitu. Artinya kalau saya ambil kesimpulan, efisiensi ini tidak akan mengurangi pembangunan. Tidak akan, malah menambah. Jadi kalau misalkan ada stigma efisiensi mengurangi pembangunan, saya rasa ada kesalahan dalam melakukan efisiensi itu. Ketika efisiensi itu tepat dilakukan, dia hanya membuang lemak-lemak jahat, ya kan? Menjadi otot itu tadi yang tidak efisien diolah kembali menjadi infrastruktur tambahan. Mungkin bisa lebih menambah gitu, bisa lebih menambah pembangunan infrastruktur. Gitu. Artinya masyarakat Bengkulu nggak perlu khawatir nih terkait Pak Gubernur kemarin punya visi misi, ada kekhawatiran bahwa takutnya nanti karena efisiensi beberapa visi misi nggak bisa terlaksana gitu. Malah semakin gas. Makin gas. Karena visi misi beliau tuh untuk tahun awal ini fokusnya ke 3 sektor, Pak. Jalan mulus semuanya, ya. Terdata di kami dari total 630-an kilometer jalan itu ada 300-an kilo jalan masih kondisi rusak berat. Itu harus tuntas. Di 2025? Iya. Jadi masyarakat itu bisa merasakan jalan. Jalan itu, kalau jalan mulus, mau orang kecil, orang besar, itu pasti happy. Pasti happy. Jalan. Kemudian BPJS gratis. Memastikan bahwa setiap masyarakat Bengkulu ini ketika berobat itu nggak perlu bayar. Yang ketiga itu ambulan gratis. Visi beliau untuk tahun ini ketiga sektor itu, karena betul-betul membahagiakan dulu masyarakat dulu. Jalannya mulus. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran kita bisa melihat pembangunan jalan di setiap kabupaten kota. Jadi masyarakat betul bisa merasakan bahwa APBD-nya ini ada gitu untuk masyarakat. Gitu. Dan ini hasil efisiensi.